Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Seperti suatu meriam kau meledak, 1000 bedil ada kau berarti. Kalau laras-laras sudah berbalik, apalagi kau tunggu saudara. Ayo nyalakan api hatimu, 1000 letupan pecah suara. Sambut dengan satu kata, merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia merdeka. Masa-masa sulit setelah kemerdekaan sempat dilalui, terutama dalam mempertahankannya. Politik divide et impera oleh Belanda sempat memecah belah kekuatan di kalangan pejuang. Namun, atas kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, semua itu bisa dilalui. Salah satunya adalah kekuatan KRIS, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Mereka adalah para pejuang yang berasal dari Sulawesi dengan tekad yang kuat turut mewarnai perjuangan rakyat Indonesia. Berbagai kendala dapat dilalui dengan penuh kesadaran. Indonesia satu. Para pemuda Sulawesi ini menorehkan jejak sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Fred Kodongan, putra Sulawesi yang kini terbaring tenang di Taman Mahkam Pahlawan Cikutra, Bandung. Saat itu, di antara para pejuang masih bergerak secara parsial dan sporadis, belum berada di bawah satu komando. Demikian pula halnya dengan pejuang dari Sulawesi atau Kawanua. Namun demikian, mereka akhirnya tergabung dalam KRIS, yaitu Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Khusus di Jawa Barat, KRIS Bogor, Sukabumi, dan Tentara Laut KRIS mendirikan Gerakan Pemuda Sulawesi di Bogor yang dipimpin oleh Tule. KRIS dan TKR di Bogor pun bergabung dengan tokoh seperti Teli Supit, Dr. Mohede, Pangemanan, dan J. Manpuk. Di bawah pimpinan Alex Kawilarang, KRIS dengan bantuan pasukan TRI berhasil menghancurkan musuh di Parung Kuda.
Lalu kelompok Manado pun bergabung dengan nama Teman Keamanan Rakyat Laut atau TKR Laut yang disebut Divisi 6 Tentara Laut yang bermarkas di Lawang, Malang dengan komandannya Letnan Kolonel C. Tamboto. Tentara Laut Lawang tidak pernah secara resmi menjadi TRI Laut KRIS, namun dianggap sebagai bagian dari KRIS karena semua memakai lencana KRIS. Di Jakarta pun terdapat KRIS, di mana KRIS Jakarta dan APIS Bandung sepakat untuk mendirikan KRIS Bandung, diketuai oleh P. Palar dengan Daeng Muhammad Untung sebagai wakilnya. November 1945, Panglima TKR Aruji Kartawinata bersama rakyat Bandung dan KRIS Bandung mengusir Belanda dan sekutu dari Bandung. Pasukan KRIS di bawah komando Gerson Rambitan dan Yus Dendeng menyerang ke arah Hotel Preanger. Tanggal 2 November 1945, markas KRIS diserang hingga mereka terpaksa pindah ke kampung Sindang Palai, lalu ke Buah Batu. KRIS kemudian bermarkas di Gang Deme, bergabung dengan tentara lainnya. Sementara kelompok wanita Kawanua berjuang di daerah Cibangkong di bawah pimpinan Nona Berta Wungau, membentuk pasukan Palang Merah KRIS. 16 Desember 1945, dalam konsolidasi dan reorganisasi diputuskan bahwa Fred Kodongan menjadi komandan pasukan KRIS. Lalu KRIS bergabung menjadi TKR bagian Divisi 3. Fred Kodongan, pemuda kelahiran 22 Oktober 1912, pada tanggal 8 Februari 1946 menjadi Komandan Kesatuan Pelopor Divisi 3 Pertahanan Bandung TRI. Atas prakarsa Abdul Haris Nasution, beliau Panglima Divisi 3 TRI Komandemen 1 Jabar. Kesatuan Pelopor Divisi 3 kemudian berubah menjadi Resimen Pelopor Divisi 3 Priangan. Kemudian Mayor Kodongan menjadi Komandan Batalion 2 yang terdiri dari eks-pasukan KRIS dan eks-pasukan Merah Putih. Maret 1947, Resimen 3 Pelopor Priangan pindah ke Tasikmalaya ke Markas 10 Sukapura, di mana Batalion 2 dan KRIS menjadi detasemen Stutrup 2 Garuda. 20 Mei 1947, Fred Kodongan mendapat kepangkatan baru detasemen Sturtrup sebagai komandan. 6 Agustus 1947 meletuslah pertempuran di atas jembatan Kali Citandung, yaitu di jembatan Karangresik. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh detasemen Stutrup 2 Garuda di bawah pimpinan Fred Kodongan. Pada saat Divisi Siliwangi melakukan penataan pasukan, maka menggabungkan Detasmen Stutrup 2 Garuda dengan Batalion Ahmad, dengan Mayor Ahmad Wiranatakusuma dan Fred Kodongan sebagai komandan dan wakil komandan. Setelah Divisi 3 Siliwangi kembali ke Bandung, Fred Kodongan menetap
di Bandung. Ia sudah menikah dengan Non Sumampau, di mana Non adalah anggota Palang Merah Keris. Mereka menikah di hutan dengan Saksi Kolonel Abdul Haris Nasution. Fred Kodongan meninggalkan kemiliteran dan bekerja di pabrik Kina Bandung hingga pensiun. Atas usul GH Mantik, Non Sumampau mengurus status pensiun Fred Kodongan sebagai veteran. Maka, atas pernyataan dan tanda tangan Abdul Haris Nasution, GH Mantik, Tobing, Sam Awui, dan Heng Supit, maka Fred Kodongan resmi sebagai pensiunan veteran. Maka pada tanggal 18 November 1969, di usia 57 tahun, Fred Kodongan pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, dengan pangkat mayor. Sekelumit kisah J.E. Rawis dan Profesor Rudi Tarumingkeng. Selamat pagi, Pak Rawis menjelang siang. Terima kasih sudah boleh hadir di tempat ini. Luar biasa. Saya baru pertama kali ketemu Pak Rawis dan mewawancarai untuk Pak Rawis. Luar biasa ya Pak Rawis ya. Oke, silakan duduk Pak Rawis. Puji Tuhan, sehat. Dari rumah sampai ke sini bisa nyetir sendiri di umur 83 tahun. Termasuk dalam organisasi RKB sebagai apa Pak? Saya sekarang di RKB di seni dan budaya, antara lain musik, terus kemudian hal-hal yang menyangkut masalah dengan tradisi. Kesibukannya apa di dunia ketentaraan? Kebetulan saya juga sekarang ini sebagai Ketua Pepabri Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata, tapi sekarang sudah diganti dengan Pepabri tetap, tapi namanya Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Untuk Ranting Cimandala Permai. Itu pertama. Terus kedua, saya juga anggota aktif di PPAD, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Nah, kita ini banyak kegiatan sekarang. Terus ketiga, saya juga anggota tetap di Legiun Veteran Republik Indonesia, seragam yang saya pakai sekarang. Terus yang keempat, saya juga anggota di Korps Baret Merah untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya sudah purnawirawan, tapi sama anggota-anggota aktif diajak untuk bergabung. Dari bapak saya sendiri, dari Kenil. Jadi kelihatannya kami ini turunan banyak yang di tentara. Saya tertariknya waktu pecah Permesta, lihat Baret Merah pakai loreng, bawa senjata, kaget di situ. Saya terus punya keinginan terus ada dan berhasil dalam setiap tugas. Saya waktu itu umur 18 tahun ketemu mereka. Begitu tertariknya, begitu tahun 61 pas Permesta masih jalan itu, ada pengumuman penerimaan calon tamtama RPKD. Calonnya itu hampir 1.000 orang yang mendaftar, loloslah kami itu 58 orang, termasuk saya di situ. Dikirimlah kami ke Jawa, ke Bandung. Di Bandung rupanya masih psiotes. Nah, psiotes itu dari 58, sisa 28 orang termasuk saya. Nah, ini yang langsung sampai ke saya mengalami pelatihan. Begitu selesai psiotes itu langsunglah dikirim kami ke Pengalengan untuk mengambil dasar infanteri dengan pangkat prajurit 2 yang
karena mendaftarnya untuk Tamtama kan. Itu latihan-latihan yang memang kalau mau masuk tentara harus dilewati. Baris berbaris, latihan pertempuran, latihan baca medan dan sebagainya yang harus dijalankan oleh si orang itu kalau udah jadi tentara betulan. Dasar-dasar itu karena apalagi kita masih muda kan, nggak masalah itu. Yang beratnya waktu latihan komando, seseorang yang lolos dan berhak pakai baret merah, dia harus bisa lolos di latihan komando dengan terjun payung. Latihan komando dengan terjun payung itu syarat utama. Nah, latihan komando ini yang paling berat. Pokoknya sudah beratnya luar biasa. Karena kita mulai dari basis itu di Batu Jajar, kemudian lagi nanti naik latihan Gunung Hutan di Situ Lembang, kemudian latihan lagi pendaratan di Rawa-Rawa di Cilacap, sampai long march dari Bandung ke Cilacap itu kita jalan kaki. Itu cukup berat. Belum lagi yang pelatihnya yang memang keras, dan kerasnya memang untuk memang pembinaan harus begitu. Tidak ada kata lain. Sakit 1 hari saja tidak bisa ikut latihan komando, karena nanti kalau sakit bisa dikembalikan, bisa mengulangi lagi. Tetapi mengulanginya dari awal udah berat. Bukan mengulangi dari setelah dia sakit itu, enggak. Dari awal dia harus ulangi lagi. Itu semuanya dengan didasari dengan mental, semangat, mental. Kalau saya bilang kehidupannya itu ya penuh dengan disiplin. Itu saja. Gitu aja. Jadi nyaman saja kita akan, biarpun kehidupannya itu keras, tapi kita merasa enjoy, nyaman. Ya artinya mungkin pengertian kalau 24 jam itu kan bisa rolling, itu istilahnya 24. Satu kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan ya pasti ya. Kebanggaan yang luar biasa. Kalau mau dikatakan demi semua tugas yang dibebankan ke RPKD itu tugasnya itu berat semua, tapi harus berhasil. Karena kita punya moto, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Hanya sekarang sudah diganti moto itu menjadi berani, benar, berhasil. Moto itu masih terbawa terus itu. Kebetulan saya sendiri di RPKD itu pernah menjadi pelatih tiga versi. Selain anggota pasukan, saya juga seorang pelatih, bukan lagi terjun payung. Jadi saya pelatih terjun payung para dasar, terus kemudian saya juga pelatih komando, saya juga pelatih free fall, bebas. Ini yang saya sebenarnya mau pecahkan kemarin 2018 di Nusa Biru, Pangandaran. Cuman waktu itu, padahal malamnya saya itu sudah dites, udah AFF aja nggak apa-apa. AFF artinya digandeng, baru nanti kedua kalinya bebas. Tapi begitu datang pelatih dari Bandung, padahal orang dari Kopassus sendiri, dia bilang saya harus tandem dulu. Saya pulang, kekecewaan itu akhirnya saya limpahkan, karena di samping itu juga saya juga aktif di para layang. Iya. Nah, akhirnya saya alihkan ngambil atlet para layang tertua. Rekor muri loh, sudah saya pecahkan rekor muri 2020 kemarin. 2020. Waktu itu usia 79. Nah ini saya udah rencana, malah dari kawan mua saya yang satu kampung, itu di usia 85 tahun mau saya pecahkan lagi rekor muri di Manado nanti. Untuk pemecahan rekor muri saya 85 tahun, saya akan pecahkan di Manado. Waktu itu saya juga melatih Pak Robert dengan teman-temannya dari Mahawarman. Masuk Batu Jajar. Waktu itu dari ITB, Parahyangan, Pajajaran. Mahasiswa itu Pak ya? Mahasiswa, Pak Warman. Saya memberikan pesan karena karir saya juga di militer itu hanya sampai pembantu letnan 1. Satu anugerah yang bagus juga karena saya masuk dari graduate 2, dari UTM Bintara, bisa sekolah. Tapi untuk ke perwira memang agak sulit. Saya dari Bintara, tempatan khusus kalau perwira mil ya. Itu udah pasti akan sampai jenderal, kan jadi kebanggaan saya dan yang
yang saya perlu pesankan, bisa nggak kira-kira orang-orang sedikit banyaknya melihat yang terbaik yang mana di RKB yang patut dicari. Saya punya kebanggaan yang luar biasa yang perlu saya tularkan ke anak-anak atau ke RKB. Tidak semua orang punya mendapatkan bintang veteran. Tidak semua tentara bisa dapat bintang veteran. Ini ada undang-undang ini satu kebanggaan saya. Untuk memiliki satu kebanggaan yang bisa memang menjadi penyemangat diri ya Pak ya. Ini ada merah putih, kebetulan saya kehormatan veteran ini adalah pembela kemerdekaan, berarti merah putih yang saya bela. Ya, Bapak ini. Rasa kebersamaan, kebangsaan, dan kekeluargaan para pemuda Sulawesi ini sekarang terwujud dalam Rukun Kawanua Bogor. Saya mendengar Pak Klok katanya pernah mengikuti latihan bela negara Pak. Oh ya pernah. Oh, luar biasa. Supaya ke negeri katanya. Oh gitu. Ya ikut pendidikan apa prajurit. Prajurit. Di Dodik. Ada. Oh daerah sini. Sekarang sudah nggak ada itu. Dodik itu Dodik 3 namanya. Itu adalah sebenarnya pendidikannya Siliwangi. 3 itu dari Kodam 3. Oh, oke. Dodik 3 makanya. Dulu di Bogor. Ini sekarang jadi asrama batalion dekat sini. Oke. Ya, belum bantu. Nah, Pak. kami ingin tahu Pak, tujuannya apa ya untuk latihan itu? Dulu pada waktu itu kita, ya, Bung Karno presiden waktu itu mendeklar ini di Komando Rakyat, Ya. yaitu Ganyang Malaysia. Oh, Nah ini memang hebatnya Bung Karno itu biasanya ingin ambil Malaysia dan Filipina, Mapilindo itu kan. Dimulai dengan Malaysia. Gak tahu presiden Filipina baik-baik barangkali jadi suruh diapa-apain, tapi Malaysia. iya dan Pak Rahman itu dibuka. Wah, Oh, luar biasa. Itu jadi apa? Jadi kayak milisi lah. ya. Itu kira-kira kapan? Masih ingat? Tahun Sekitar tahun. 63. Saya begitu pulang dari Amerika itu 63, 64. Usai pendidikan Bapak di sana. 64. The full 64. Nampak. Sudah 2 tahun. 64, 65. Pesertanya itu apakah Pegawai negeri. semua pegawai negeri pada pilihan atau keinginan sendiri? Keinginan pertama, kemudian oleh PKI kita dianggap orang kaya kan. Dibilang OKB orang kaya baru, dicek lah, pernah ditahan. Dari sekian pelatihan itu kira-kira ada kesan apa Pak yang paling Bapak ingat? Dan begitu, saya nggak senang jadi tentara, jadi nggak banyak. Hanya 1 kali itu yang latihan. Tadinya saya mau ikut terjun kan. Terjun payung maksudnya? Ya. Katanya harus latihan terjun pakai tali dulu. Oke. Jadi saya ingat, ini pelatihnya kan orang Manado, sersan bekas Geneo jadi sersan. Ya, dia yang instruksi kita, yuk, oh, gitu ya. Saya kan takut itu, bawa itu, bagaimana nanti saya dibawa? Udah stop kita Terus tergenang? kalau kawan-kawannya. Jadi tergenang? Iya, saya berangkatlah saya itu. Tapi sudah setelah dia siap kali itu ya, akan pelatih pelatih. Ya saya sadar bulu-bulu kok ya. Oke. Ya cuma itu aja. Ada satu teman yang kita kan latihan itu regu itu 7-8 orang. Nah, hal-hal yang seperti itu ya. Ya, kita mengaku itu. Waktu dia meninggal saya kesenang, misalnya saya cerita itu. Ini kalau bikin susah saya nih. Tapi dia meninggal ya waktu itu. Di komandan kan tanggung jawab. Kalau ada kan, dia kan gendut sekali. Oke. Suatu saat, koprol, dia pingsan. Nah, kita
tadi itu ada boleh mau juga ngomong satu. Iya pasti. Tetap satu. Saya panik. Badan besar. Ya begitu dia. Iya badan besar dia sadar dan bilang kamu pegangan di berdiri itu. Saya tarik. Yang penting kita harus finish. Oh tadi ya. Bertempur gitu ya. Yang itu. Kalau di ini yang saya ada kesan-kesan itu di apa tuh yang tadi saya lupa lagi yang di Riau. Riau? Ya, yang sudah operasi kayak Malaysia itu. Kita kan kita yang kita hadapi itu bukan Malaysia, Inggris. Kita di laut kan, anak buah saya kebanyakan yang dulu namanya KKO, yang memesankan itu Chinese. Karena saya kayak Cina, jadi mereka senang sama saya. Yang saya perintahkan dulu adalah di Cina. Saya kan Cina, saya ada di mereka nggak ngerti kan. Lalu ya hal-hal yang sepele, nggak punya makanan, lalu merampok. Anak saya merampok. Saya bilang kalau kalian merampok, ya saya emang bunuh. Karena ini dioperasi, Madam itu punya hak untuk membunuh. Tidak mau dengar perasaan saya, nggak boleh melakukan itu. Lalu kita nggak ada makanan, bahkan kakao ini kan bengis juga mereka, susah itu mengembalikan orang-orang. Mereka ingin ke Palembang karena semua kita punya makanan logistik itu nggak disampaikan ke pulau ini. Tidak biasa orang berebut karena susah sekali kan. Jadi anak buah saya itu ingin menyerbu. Saya bilang udah aja kita minta dari banyak Cina banyak duit kan. Karena mereka mulai diantar kumpulin toke. Saya bilang kami punya kesulitan, jadi kami berbuat begini karena nggak bisa makan anak buah saya. Kalau saya sih nggak jadi masalah. Akhirnya Cina itu bikin deal, kawal kami itu ke Singapura. Kita kan terpencar dari Kalimantan, ada pulau-pulau kecil. Kita memang hebat juga Bung Karno itu. Tapi kalau Inggris benar-benar, karena kita sering kucing-kucingan sama Inggris. Pulau Bengkalis pernah diduduki Inggris. Lalu kita diberitahu, ini juga pengalamannya. Pakai SSB, dulu kita bilang SSB itu kayak gitu. Single side bed. Kita harus ke sana, katanya ada apa? Pasukan Inggris masuk, wah ini perang ini. Silakan. Saya belum pernah masuk perang. Ya ini perang memang, tapi view kota. Terus saya pelajari, saya sarjana kehutanan, saya insinyur. Saya tahu mapping. Saya lihat, ada armet dekat saya. Armet itu di Medan yang besar. Kalau sekarang missile itu, cuma ya masih kuno ya. Tapi bisa beberapa 12 tembak sekali-kali begitu. Saya kontak, ya biasanya di Rali dulu kan komandannya di situ. Oh bos, ya komandan, ada ini. Oh iya, tanya, perlu bantuan apa? Saya bilang, tolong ada istilahnya jangan ya, kasih koordinat ke dia. Dia kan kena. Jadi nggak nyari, kita datang di sudah lari. Jadi kesimpulan saya bilang, Inggris hanya menunjukkan bahwa anytime dia bisa duduk di kita. Cuma dia nggak akan. Kira-kira manfaat yang Bapak dapatkan? Ya, itu saya berhasil memimpin Cendrawasih. Nah, itu banyak kesan saya. Kita Kristen, karena kita orang Kristen. Waktu saya mau ditunjuk, sebab saya lagi di ini, menterinya itu namanya Daud Yusuf. Saya selesaikan itu dengan hormat dan
Tapi ini kebebasan negara. Akhirnya saya cari alasan ya. Ya, pokoknya nggak bisa deh. Kalian mau buang saya karena Papua kan tempat pembuangan orang ya. Papua, atas ya, dibuang. Saya, nah, ya akhirnya ya Anda kan pernah militer. Ya, kenapa harus militer? Memang Anda ditunjuk karena yang dulu itu sebenarnya dan Pak Harto hanya percaya yang militer. Lalu akhirnya ujung-ujungnya Pak Joso bilang, dan kita ini ada karena anak Kristen. Kaget. Saya itu jadi sudah profesor ya. 78 dan 77 saya profesor. Lalu yang bikin saya profesor kan orang Kristen. Orang Kristen yang dan ya pokoknya please don't import Christianity in this case ya. Saya dari dulu nggak ada agama. Yusuf bilang ini adalah showcase ya. Unsas Cendrawasih itu showcase Indonesia. Hanya beberapa kilometer kan Papua New Guinea. Jadi mereka itu Australia, negara Pasifik, semua kan dekat sekali. Gimana kalau nggak ada rektornya? Komandannya kan, akhirnya Jadi Bapak yang dipilih. tapi masih dengan reserve. Saya bilang, if I don't like it, then I come back. Semoga ya. Aja ya. Pergi dulu pokoknya. Kok tak pergi dulu? Jadi kita pergi lah, pergi semua. Belakangan mudah ya. Sampai ibu mertua saya Oh, dan ternyata sampai berapa tahun? sampai 8 ya 9 tahun, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya. Khususnya nih bagi para muda-mudi RKB, ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Saya pikir memang harus pemerintah harus dulu kan ada Pempa ya. saya menggalami itu bukan ngomong Pancasila in action itu bagaimana Dihidupkan kembali ya. hidupkan. Jadi it has to be alive, harus hidup. Jadi nancep di hatinya anak-anak itu. Antara lain, yang saya pernah nulis Pancasila dan Mapalus. Saya nulis Pancasila itu baru-baru kasih, dalam kasih Tuhan Yesus. Itu gila.